Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada hari ini kita belajar matematika, yakni kelas 7. Hari ini kita akan belajar bab baru, yakni tentang bangun datar. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun datar. Di bab garis dan sudut, di subbab garis dan sudut, di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Fida Ainur Rafiqah, dengan guru pamong Ibu Kurnia Muzaro SPD sebagai guru matematika di SMPN 3 Sumeneb. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yakni yang pertama, siswa dapat memahami arti garis, segmen garis, dan sinar garis, serta cara menyatakan sudut, arti tegak lurus dan sejajar, serta cara menyatakannya. Kedua, siswa dapat memahami jarak antara dua titik, jarak antara titik dan garis, dan jarak di antara dua garis sejajar. Nah, selanjutnya di situ terdapat gambar. Gambar tersebut menyatakan bahwasanya peta harta karun dan dokumen yang menunjukkan tempat di mana disembunyikan. Pertama, berdasarkan dokumen, marilah kita temukan di mana harta disembunyikan. Kita akan menggunakan penggaris dan jangka. Nah, jadi kalian dapat menggunakan penggaris dan jangka. Harta karun tersembunyi di pulau pada suatu tempat yang memenuhi kondisi berikut. Jadi syarat-syaratnya yang pertama, berjarak sama dari jalan A dan B. Kemudian yang kedua, berjarak sama dari gunung C dan gunung D. Kemudian yang ketiga, 500 meter dari gunung E. Nah, jika digambarkan dapat gambar seperti ini. Jadi hal ini merupakan salah satu penerapan dari garis dan sudut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui garis dan sudut dalam matematika. Selanjutnya, yang pertama kita akan belajar tentang garis. Garis pada gambar di samping, tariklah beberapa garis yang melewati A. Kemudian buatlah garis yang melalui A dan B. Jadi tugasnya di sini kita harus menarik beberapa garis yang melewati A. Jadi sebenarnya ada beberapa garis yang dapat melalui titik A ini. Kemudian buatlah garis yang melalui A dan B. Penjelasannya, jika kita menarik garis yang melewati A dan B, maka tidak ada garis lain yang juga melewati kedua titik A dan B. Jadi hanya ada satu garis. Jika pernyataannya itu kita harus menarik garis yang melewati A dan B saja. Akan tetapi ada banyak garis yang melewati satu titik A. Jika hanya melalui satu titik A, berarti terdapat banyak garis, bisa ke sini, bisa melewati ini, bisa melewati ini, bisa melewati ini, dan salah satunya melalui titik B yang kita beri titik ini di sini. Sebuah garis yang melalui dua titik A dan B disebut garis AB. Jadi misalkan ada dua titik kemudian dilalui oleh sebuah garis, maka garis tersebut dinamakan garis AB. Yang ini garis AB. Selanjutnya, jika kita mengatakan garis yang dimaksud adalah garis lurus yang diperpanjang tak terhingga kedua arah, untuk garis AB, bagian garis mulai dari A sampai B disebut ruas garis atau segmen garis AB. Jadi kan tadi ada garis AB karena melalui dua titik yaitu A dan B. Nah, sekarang kita ambil ke sini. Nah, jadi antara titik ini dan titik ini, titik A dan titik B, itu yang dinamakan dengan segmen
garis AB. Sedangkan garis yang melalui titik A dan B yang tidak hanya terbatas pada titiknya itu namanya garis AB. Selanjutnya, untuk sinar garis AB. Garis lurus yang diperpanjang ke arah B mulai dari titik A disebut sinar garis AB. Jadi, garis kan awalnya itu garisnya di A. Kemudian, jika misalkan diperpanjang ke arah B yang dimulai dari titik A, maka disebut sinar garis AB. Jadi, kan dimulai dari titik A, kemudian diperpanjang ke arah titik B, maka disebut dengan sinar garis AB. Selanjutnya, soal nomor 1. Jika kita hubungkan 3 titik berbeda A, B, dan C pada gambar di samping kiri, bangun apa yang diperoleh? Nah, jadi di sini pertanyaannya itu ada 3 titik. Tadi kan cuma ada 2, ada A dan B. Sekarang ada 3 titik A, B, dan C. Maka bangun apa yang diperoleh? Jadi coba kalian hubungkan, maka apa yang diperoleh? Keterangannya kita menggunakan simbol seperti ini. Ini namanya segitiga dan menulisnya sebagai segitiga ABC sebagai ini simbol ini sebagai ganti dari kata segitiga sehingga dibaca segitiga ABC. Kalian bisa kerjakan sendiri dengan menghubungkan titik-titiknya. Kemudian dilanjut ke nomor 2, itu sudut. Selanjutnya ke sudut. Di yang pertama itu ada soal berapakah besar satu sudut segitiga sama sisi? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa besar satu sudut segi 6 sama sisi diukur dalam derajat? Jadi dapat kalian lihat di gambar ini. Di gambar ini itu ada segitiga sama sisi, maka sudutnya itu 60 derajat. Sedangkan sudut segi 6 sama sisi kalau diukur dalam derajat itu 120 derajat. Selanjutnya, sudut pada gambar berikut ini dibentuk dari 2 sinar garis OA dan OB yang memanjang mulai dari O. Dalam hal ini, O disebut titik sudut, OA dan OB disebut sisi sudut. Nah, O ini sebagai titik sudut, sedangkan OA dan OB itu disebut sisi sudut. Ini sisi sudut, ini juga sisi sudut. Untuk menyatakan sudut, kita menggunakan simbol seperti ini dan ditulis, misalkan ini kan AOB. Jadi cara bacanya seperti ini, AOB, berarti sudut AOB. Penulisannya seperti ini, dibaca sudut AOB, sehingga kita menulisnya seperti ini. Untuk menyatakan ukuran sudut, misalnya sudut AOB itu sama dengan 40 derajat. Jadi ini untuk menyatakan ukuran sudutnya berapa. Misalkan kalau seperti tadi yang ini berarti 60 derajat. Nanti dituliskan di sini misalkan ABC. Berarti sudut yang sini itu 60 derajat. Sekarang bisa kalian coba sendiri setelah mengetahui dan memahami materi yang tadi, yaitu di soal 2, bagian yang diwarnai pada bangun di samping ini adalah sudut X dan sudut Y. Nyatakanlah sudut X dan sudut Y menggunakan simbol dengan A, B, C, dan D berturut-turut. Jadi ada sudut X, ada sudut Y. Jadi kalian nyatakan, ini kan ada hurufnya, ada titik sudutnya, berarti cara menyebutkannya bagaimana seperti yang tadi. Lanjut ke soal 3. Seperti pada gambar di samping ini, garis AB dan CD berpotongan di titik O. Jika sudut
AOC itu 50 derajat, tentukan ukuran sudut berikut. Jadi kalian gambar dulu. Gambar yang sekiranya AB dan CD itu berpotongan di titik O. Jika sudut AOC itu 50 derajat, tentukan ukuran sudut berikut, yaitu yang pertama COB, yang kedua DOB. Dengan keterangannya itu titik O adalah titik pertemuan dua garis dan disebut titik potong garis-garis tersebut. Seperti ini. Ini gambarnya. Bisa kalian kerjakan dan kalian coba sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika tidak ada yang dimengerti bisa ditanyakan. Terima kasih. Happy learning and take care of your health. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.